Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang berbahagia ini semua dalam keadaan sehat, ya. Pagi ini merupakan pagi yang sangat gembira sekali karena ini mungkin yang ditunggu-tunggu sekali. Karena mungkin banyak sekali pikiran bagaimana kiat-kiat untuk mempercepat penyaluran dana bos. Kebetulan alhamdulillah pagi ini narasumber kita Pak Yohanes Triyono dari Sekjen telah hadir dan bergabung bersama kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Yohanes untuk memperkenalkan diri karena di sini data kami hanya nama Pak Yohanes saja, Yohanes Triyono. Waktu yang ada kami berikan sekitar 1 jam. Tapi mungkin ada sesi tanya jawab ya, jadi kalau bisa jangan sampai 1 jam. Di kesempatan untuk teman-teman yang di daerah untuk menanyakan apa yang materinya. Silakan Pak Yono. Iya Pak Yono ya, dari Yono. Halo. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bisa jelas ya suaranya? Jelas sekali Pak. Jelas Pak suaranya Pak? Jelas sekali. Halo? Ya, jelas. Jelas ya, baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta dari kepala sekolah ini ya, Bapak Ibu ya, kepala sekolah SLB ya. Kepala sekolah dan mudah-mudahan kita semua dan operator baik, mudah-mudahan semuanya sehat di masa pandemi ini. Kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Janaka dan teman-teman di Direktorat PKLK, seperti kita ketahui bahwa saat ini kami khususnya di Sesdikjen sedang bekerja keras untuk mempersiapkan penyaluran tahap 3 ya, karena sesuai dengan amanat bahwa penyaluran saat ini berada di pusat untuk penyaluran BOS, dan ini menjadi tugas berat bagi kami dan khususnya di Sesdikjen yang diberi amanat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, prosesnya sampai kepada dana BOS itu masuk ke rekening sekolah. Ya. Tadi saya kirim paparan, mungkin bisa dipaparkan ya, bisa ditampilkan. Bisa. Mohon izin, paparannya bisa Bisa Pak. Oh, ya. Ya. Mudah-mudahan untuk SLB Bapak Ibu semuanya untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah menerima semua ya. Tidak ada yang ketinggalan untuk SLB. Yang ada di sini semoga tahap 1 dan tahap 2 sudah menerima semua. Insya Allah. Karena memang ada sampai terakhir kemarin ada beberapa sekolah yang mudah-mudahan bukan dari SLB yang karena sesuatu terutama terkait dengan rekening yang akhirnya tidak bisa disalurkan, dan ada beberapa juga yang sudah disalurkan ternyata karena ada perubahan rekening oleh sekolah setelah ditetapkan SK-nya retur dan kemudian kembali ke kas negara. Mudah-mudahan di SLB tidak ada ya. Baik, lanjut Mas. Mudah-mudahan saya tidak terlalu lama sehingga nanti kita bisa berdiskusi dengan waktu yang ada. Jadi saya mengutip ini pernyataan dari Mas Menteri ya. Seperti kita ketahui bahwa Mas Menteri saat ini sedang gencar ya. Di masa Mas Menteri Nadiem Makarim ini sedang gencar menerapkan yang namanya Merdeka Belajar, dan sudah kita ketahui ada beberapa episode ya. Jadi ada 4 hal yang terkait dengan prinsip Merdeka Belajar ini, dan di mana dana BOS itu sangat diharapkan untuk mendukung terlaksananya
kemerdekaan berpikir dan dalam menciptakan inovasi. Ya. Jadi dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar ini, kita semua didorong, terutama Bapak Ibu di sekolah, sangat didorong untuk berinovasi, baik dalam segi pembelajaran maupun dalam segi segala sesuatu yang akan diberikan kepada peserta didik, sehingga dapat mempersiapkan guru mengembangkan format rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RBP, mana itu bagian dari Merdeka Belajar episode 1, yang dulunya RBP itu menjadi beban tersendiri bagi para guru, dan ini disederhanakan sehingga guru diberi kebebasan. Kemudian pengembangan peserta didik melalui kemampuan bernalar dalam menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan menggunakan matematik, numerasi, dan karakter. Dari 3 hal ini yang menjadi penekanan untuk pembelajaran ke depan, ya, karena ini terkait dengan hasil dari survei internasional. Seperti kita ketahui, survei PISA, posisi kita itu masih berada di bawah, sehingga ini yang didorong untuk. Dan yang terakhir ini terkait dengan kondisi saat ini, ya, di mana kita sangat terbatas dari sisi ruang dan waktu, maka belajar dapat di mana saja dan kapan saja, ya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lanjut. Nah, sekarang terkait dengan prinsip dalam penggunaan dana BOS, ya. Ini saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah sangat memahami isi dari Permendikbud, ya, baik yang nomor 8 maupun nomor 19, ya. Ada 2 Permendikbud yang terkait dengan BOS di tahun ini, Permendikbud 8 dan Permendikbud nomor 19, dengan adanya pandemi COVID. Lanjut. Nah, dalam penggunaan dana BOS ini ada 3 prinsip yang kita pegang, ya, untuk tahun ini khususnya. Yang pertama, dana BOS itu mendukung konsep Merdeka Belajar. Jadi Juknis itu disusun, ya, untuk mengantisipasi adanya kebijakan Merdeka Belajar ini, sehingga sekolah diberi kebebasan, ya. Kebebasan artinya kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana BOS, ya. Penggunaan disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan yang mungkin membatasi ruang gerak dari sekolah dalam hal penggunaan dana BOS. Sepanjang itu sesuai dengan kebutuhan sekolah, ya, itu bisa dibiayai dari dana BOS, ya. Dan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini yang dalam masa pandemi ini, penggunaan dana BOS begitu fleksibel, ya. Bisa untuk membeli pulsa, kuota, dan alat-alat mungkin yang terkait dengan siswa. Bersifat tidak kaku dan mengikat, ya. Tidak lagi ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang. Semua diserahkan kepada sekolah. Sepanjang itu sesuai dengan kebutuhan sekolah dan sesuai, artinya mampu terjangkau oleh dana yang diterima oleh sekolah. Kemudian tidak ada lagi persentase penggunaan, ya. Di Permendikbud 8 itu untuk guru dibatasi 50%, ya, dengan syarat tertentu. Tetapi di masa pandemi ini semuanya dilepas, ya. Silahkan sekolah menentukan sendiri berapa penggunaan untuk masing-masing item, ya. Dan ini
silahkan sekolah yang menentukan. Yang penting adalah pengelolaannya berdasar manajemen berbasis sekolah. Ya, artinya bahwa dalam pembelanjaan dana BOS itu, ya, sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ya, akuntabilitas, dan transparansi. Manajemen berbasis sekolah artinya melibatkan unsur, ya, baik itu guru, baik itu komite, orang tua, dan sebagainya. Yang penting berdasarkan pada itu. Lanjut. Nah, ini seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 8 ya, itu untuk pemanfaatan dana BOS itu ada 12 item ya. Seluruhnya untuk seluruh jenjang itu 12 item, tetapi untuk yang mungkin khusus SLB itu 10 ya. 10 atau 11 item ya. Dan untuk SLB juga tahun ini tidak ada kenaikan, jadi tetap 2 juta per siswa per tahun hitungannya. Saya kira ini sudah Bapak Ibu sudah sudah memahami menu-menu untuk penggunaan dana BOS ya, termasuk relaksasi yang diberikan setelah ada pandemi ya, khususnya di kegiatan yang terkait dengan administrasi sekolah, pelanggaran dana dan jasa, dan mungkin untuk pembayaran honor guru. Lanjut. Nah, ini yang relaksasi yang diberikan berdasarkan Permendikbud nomor 19. Yang pertama adalah bahwa dalam yang untuk terkait dengan COVID-19, dana BOS ini dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, ya, kemudian layanan pendidikan daring berbayar, baik bagi pendidik maupun peserta didik, dalam rangka mendukung pembelajaran dari rumah. Kemudian juga dapat digunakan terkait dengan protokol kesehatan itu untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, disinfektan, masker, ya. Misalnya untuk pembelian termogan itu juga diperbolehkan, ya, alat pengukur suhu. Nah, untuk pembayaran honor itu relaksasinya adalah tidak lagi mensyaratkan guru yang memiliki NUPTK yang bisa dibayar, tetapi yang penting adalah sudah tercatat pada Dapodik per 31 Desember. Ya. Artinya dia memang tidak dapat digunakan untuk membiayai atau membayar guru honor yang baru diangkat di tahun 2020. Berarti belum masuk ke dalam Dapodik di 31 Desember 2019 ya. Kalau selebihnya itu persyaratannya masih sama, ya. Sudah belum bersertifikat dan terkait dengan memenuhi bukan mengajar dan sebagainya. Kemudian untuk batasan maksimal 50%, tetapi diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut. Ya, ini yang terkait dengan secara umum ya kebijakan di bidang pendidikan dalam masa darurat ya. Dan ini sesuai dengan surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Yang pertama terkait dengan ujian nasional, kemudian terkait dengan belajar dari rumah, ya, ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, dan untuk PPDB kemarin di tahun 2020. Ya.
Ini semua diatur di dalam SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri bagaimana, dan ini saya kira sudah Bapak Ibu di sekolah sudah melaksanakan ini semuanya ya. Lanjut. Nah, lanjut lagi Pak. Sekarang kita menginjak ke mekanisme penyaluran dana BOS ya, baik itu reguler dan sebentar lagi nanti afirmasi dan kinerja di tahun 2020 ya. Nah, dengan perubahan mekanisme dari tahun sebelumnya melalui RKUD provinsi dan tahun ini langsung dari pusat, tentunya ada beberapa perubahan ya. Perubahannya adalah bahwa dana tersebut ya, kita mulai dari kami di Kemdikbud. Di Kemdikbud ini kita melakukan verifikasi dan validasi data penerima. Jadi kita berdasarkan data cut off yang ada di Dapodik. Seluruhnya kita cek ya, alamatnya, jumlah siswa, kemudian rekening terutama, karena ternyata rekening ini yang kemarin juga pengalaman penyaluran tahap 1 dan tahap 2 itu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Perubahan rekening ini meskipun sudah di SK-kan pun di sekolah ternyata masih ada perubahan. Sebelum di SK-kan kita mengecek itu sampai kita melakukan verifikasi dan validasi dengan bank ya, dengan bank dari rekening Bapak Ibu di sekolah tersebut ya, apakah memang rekening itu masih aktif ya, tidak dorman ya, atau yang sudah lama mungkin tidak dipakai, tidak terisi sehingga dia tidak aktif. Kemudian juga mungkin ada ketidaksesuaian antara nama dengan nomor rekening ya. Karena kalau di bank transfer itu harus sama persis, baik nama maupun rekening dengan yang tercatat di bank. Nah, kadang-kadang sekolah, ini teman-teman operator mungkin ya, dalam hal menyalin nomor rekening dari buku tabungan Bapak Ibu ya, atau yang tercatat di bank ke dalam aplikasi BOS Salur ya. Itu banyak sekali yang tidak sama ternyata. Ada yang kurang huruf, satu huruf misalnya, atau kelebihan ya, atau angkanya ada yang tidak sama ya, itu artinya bahwa teman-teman di tingkat sekolah operator itu juga harus di tahap 3 ini terutama ya, ini betul-betul memperhatikan yang Bapak Ibu upload di BOS Salur ya, terkait dengan nomor rekening dan nama rekening itu betul-betul yang sesuai dengan rekening Bapak Ibu di bank, sehingga nanti pada saat itu sudah di SK-kan, sudah dibuatkan rekomendasi ke Kementerian Keuangan, kemudian disalurkan oleh KPPN, itu tidak retur. Karena kalau retur itu prosesnya cukup panjang untuk memproses kembali sampai dananya masuk ke sekolah, dan yang rugi adalah sekolah sendiri ya. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi terkait dengan sinkronisasi data dengan Dapodik ya, pada saat cut off nanti di tanggal untuk yang 2000 atau tahap 3 ini, dan nanti di tahap 1 dan tahap 2 2001 itu kita akan menggunakan satu data cut off di 31 Agustus ya. Jadi saat ini tanggal 26 ya, kurang lebih 5 hari lagi ya. Mohon bagi Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengecek betul ya, data Dapodiknya apakah
sudah sinkron sesuai dengan jumlah siswa yang ada di tempat Bapak Ibu. Ya. Kemudian rekening juga sudah sesuai dengan rekening yang ada di Bapak Ibu yang diupload di aplikasi Pos Salur atau poskemdikbud.go.id. Lanjut. Nah, ini untuk syarat dan kriteria penyaluran tahap 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu terdaftar pada Dapodik pada saat batas cut off. Artinya besok tanggal 31 jam 12 malam kita cut off dan itu datanya sudah masuk. Ya. Kemudian memiliki NPSN. Mudah-mudahan semuanya sudah. Bukan satuan pendidikan kerjasama, mungkin SLB tidak ada ini ya. Kemudian izin ya, izin operasional aktif bagi sekolah swasta. Nah, mungkin ini banyak SLB yang statusnya swasta, mohon diperhatikan betul. Izin operasional yang Bapak Ibu input di Dapodik. Ya. Izin operasionalnya harus dalam posisi yang aktif. Kemudian Bapak Ibu juga yang penting ini adalah untuk melaporkan dana BOS paling tidak tahap 1 ya, ke dalam aplikasi Pos Salur. Ya, jadi 5 syarat ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Ya, jadi harus semuanya terpenuhi baru nanti kita tetapkan sebagai penerima dana BOS untuk tahap 3 ya. Sampai saat ini diambil data kemarin ya, persentase sekolah yang sudah sinkron itu 81%. Ini untuk seluruh jenjang ya, untuk seluruh jenjang 81%, artinya masih ada sekitar 19% sekolah yang masih belum melakukan sinkron. Nah, ini mohon nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah SLB bisa mengecek atau menanyakan kepada operatornya apakah sudah melakukan sinkron ini sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus. Kemudian nah ini yang untuk jumlah sekolah swasta penerima BOS tahap 1 dan tahap 2 yang belum mengisi izin operasional ya, itu masih ada sekitar berapa ini 6,3%. Memang sudah kecil ya, tetapi mudah-mudahan semuanya dicek betul sehingga tidak ada yang nanti tidak masuk ke dalam penyaluran tahap 3 ini. Kemudian untuk pelaporan ya, untuk pelaporan ini tahap 1 sudah 76% ya. Ini baik yang dilakukan melalui aplikasi RKS maupun aplikasi Pos Salur ya. Ini masih cukup banyak, ini sekitar 24% sekolah yang masih belum melaporkan penggunaannya untuk tahap 1 ya. Mohon ini nanti dicek betul Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun teman-teman operator. Oke, lanjut saja. Nah, ini time frame-nya Bapak Ibu ya, di bulan September ini ini proses dengan nanti tim dari Direktorat Perbendaharaan yang ada di Kemenq itu kalau menurut jadwal yang kami tetapkan di sini kurang lebih nanti di akhir September mudah-mudahan lancar sehingga semuanya sudah bisa masuk ke rekening sekolah. Jadi kita setelah cut off 31 Agustus itu ada waktu kurang lebih sekitar 25 hari lah
untuk mempersiapkan segala sesuatunya sampai nanti rekening itu masuk ke sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bertanya kok di pertengahan September dana saya belum masuk ya, karena memang itu masih dalam proses. Tetapi kalau nanti di bulan-bulan Oktober belum masuk, nah itu baru apakah masuk ke dalam SK tahap 3 ini atau masih ada yang belum, karena pengalaman dari tahap 1 dan tahap 2 itu tidak bisa kita 100% langsung mulus dalam satu gelombang. Biasanya masih ada saja sekolah yang tercecer ya, karena berbagai sebab ya. Nah itu yang pengalaman dari tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Terus nah ini yang dari masih kemarin ya, pengalaman pertama itu validitas data rekening ini rendah ya, bisa kita rekening setelah proses verval dengan bank mitra. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita melakukan verifikasi validasi dengan bank mitra, artinya bank tempat Bapak Ibu membuka rekening. Nah, setelah kita melakukan verval sudah oke ya, dan itu sudah menjadi sudah kita masukkan nanti ke dalam draft SK, ternyata di lapangan di sekolah itu ada perubahan dan itu tidak kita ketahui, sehingga ya proses saja lanjut. Nah, pada saat disalurkan dengan rekening yang sebelum dirubah ya, mengalami retur ya. Kemudian sekolah menginput data rekening tidak sesuai dengan yang terdaftar pada bank. Jadi mohon Bapak Ibu sekali lagi sebelum menginput data rekening ke dalam aplikasi Poskalur itu dicek dulu dengan yang terdaftar di bank ya, baik nama maupun nomor ya, jangan hanya berpatokan pada buku rekening. Kadang-kadang yang tertulis di buku itu ya, karena itu hasil print out, dengan yang terdaftar di bank itu ada perbedaan. Nah itu tolong dicek dulu. Kemudian ada juga nama atau data rekening sekolah itu atas nama pribadi. Nah ini yang tidak boleh. Mudah-mudahan di SLB tidak ada ya. Ini mungkin karena orang yang memegang sekolah gitu, sehingga data rekening itu ganda, dia salah. Dua sekolah rekeningnya sama. Nah ini pasti mengalami retur nanti ya, atau salah. Banyak sekali kemarin kasusnya yang tertukar juga ya. Jadi begitu disalurkan dua sekolah itu tertukar karena kesalahan menginput rekening ya, yang seharusnya punya, sehingga pada saat disalurkan itu terbalik, tertukar ya. Itu terjadi kemarin. Kemudian juga terkait dengan adanya sekolah yang tutup. Mudah-mudahan kalau di SLB tidak ada ya. Kalau di SD itu banyak sekali yang sekolah merger atau tutup ya. Ini dinas tidak melakukan penutupan secara sistem ya. Sehingga masih tercatat di Dapodik. Ada juga kita sebutkan ternyata kemudian ada karena keterbatasan komunikasi dan jaringan internet ini khusus bagi teman-teman sekolah yang berada di daerah terpencil ya. Ini dalam melakukan pemutakhiran ini sedikit mengalami kendala ya. Itu Bapak Ibu yang hasil evaluasi kami kemarin untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki di tahap 3 sehingga tahap 3 dan nanti tahap 1 dan 2 tahun depan itu bisa lebih lancar, lebih mulus, sehingga kami yang mempersiapkan data juga lebih lebih mudah lah ya, dan tidak berulang-ulang ya.
Nah, ini tips ya, tips untuk Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk nanti pada saat kita sudah